Yos, balik lagi sama gue Richard Martin dan salam profit oke guys. Jadi pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate informasi dan technical analisis seputaran Bitcoin gitu kan. Dan sesuai janji gue di video kemarin akan saya update juga mengenai outlook Bitcoin menjelang tanggal 16 rapat FOMC yang mana itu menjadi keputusan kenaikan suku bunga gitu ya. Oke, jadi langsung aja ke video awal seperti biasa ya. Ini adalah USDT dominance ya, atau dominasi si USDT. Ini time frame 1 jam biar clearly kelihatan lebih jelas ya. Memang kemarin ini dia terlihat sempat break out terhadap garis resisten atau target resisten pertama yang sudah saya tandain itu di kisaran 4,65% ya. Kemudian dia kepentok di kisaran 4,73% ya. Jadi kalau misalkan kita tandain atau saya tandain ya, itu memang sebelumnya itu pernah menahan laju untuk dominasi si USDT juga. Jadi kita lihat untuk jangka pendeknya untuk si Bitcoin itu setidaknya dia rebound dulu karena memang ini adanya pengaruh juga dari USDT dominance yang melemah. Kemudian kan Bitcoinnya ada penguatan sedikit lah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi tetap aja berhati-hati, dia masih struggling di area sini ketika memang dia choose ya untuk meroket gitu ya ke next resistance target di kisaran 4,84 4,85% ya. Untuk dominasi USDT-nya kita akan potensi melihat yang namanya pelemahan pada Bitcoin atau Bitcoin koreksi lagi gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai, oke? Nah, ini adalah outlook untuk si Bitcoin time frame daily-nya ya. Jadi memang ini ada beberapa garis yang saya sudah hapus ya, teman-teman. Jadi memang intinya saya sudah infokan untuk beberapa garis support trend line ya. Ini adalah bagian yang saya ambil dari badan candlenya ataupun dari shadow-nya. Intinya 3 area ini yang harus kita waspadai ya. Untuk daily-nya itu di kisaran 38.400-an dolar. Next lagi di kisaran 36.500-an dolar. Dan next lagi ini di sekitar 35.500-an dolar. Itu adalah beberapa target atau support untuk si Bitcoin yang perlu sekali kita lihat atau waspada ya ketika memang dia melanjutkan penurunannya untuk jangka pendeknya. Oke, jadi memang menjelang untuk tanggal 16 itu sebenarnya kita juga sudah melihat adanya pelemahan dari market ya. Istilahnya orang-orang atau big fund dan lain sebagainya udah buang barang. Kita bisa lihat di sini ya. Udah buang barang lagi ya, kemudian dia up, buang barang lagi, terus up, buang barang lagi. Jadi kita kurang lebih udah melihat pelemahan, istilahnya downtrend lah ya, istilahnya lebih jelasnya itu downtrend pada Bitcoin time frame daily ini udah jelas banget. Orang-orang udah istilahnya menjual barang di beberapa area yang menurut mereka worth it lah ketika memang mereka udah jual barang dan mempersiapkan ya untuk waktu atau menjelang atau ya bahkan mendekati tanggal dimana The Fed akan menaikkan suku bunga. Jadi kita bisa lihat ya, mereka udah istilahnya udah jual-jual atau buang-buang barang gitu ya. Kemudian hal lain yang menarik di sini yang akan saya bagikan ya, berdasarkan pemikiran saya, tentunya jangan ditelan mentah-mentah atau nonnya untuk pemikiran ini. Oke. Jadi untuk jangka pendeknya dia akan bermain di triangle ini ya. Jadi ini mungkin akan saya tandain aja pakai warna hijau aja gitu kan biar lebih enak. Ini juga pakai warna hijau juga ya biar lebih enak ya. Jadi memang dia ini bermain di triangle ini secara overall gitu ya. Jadi dia itu setelah dia create yang namanya low lower low, tapi dia tidak membentuk yang namanya lower low kembali. Ya berarti istilahnya ada yang nahan nih harganya gitu kan. Jadi kita bisa lihat untuk jangka pendeknya dia masih memang bermain di triangle ini. Oke, jadi ini juga menimbulkan sebuah harapan dia nggak create yang namanya lower low dari lowest point sebelumnya. Wah ini kayaknya ya market udah siap rebound nih gitu kan, karena memang dari pressure atau tekanan yang sebelumnya terjadi ya untuk market Bitcoin itu tidak terjadi untuk ya kita bisa bilang akhir-akhir ini gitu. Jadi adanya pelemahan momentum seller, tapi bayarnya itu istilahnya cenderung lebih strong ketimbang pergerakan sebelumnya. Kita bisa lihat ya di sini ya. Ini mungkin akan saya warnain pakai warna kuning aja biar lebih enak ya, pakai warna kuning ini. Nah ya, kita bisa lihat ya sebelumnya ini adanya strong seller ya, strong seller ya, strong seller ya. Kemudian bayarnya ini kecil gitu ya. Kita bisa lihat dari pergerakan candlenya aja ini kecil ya untuk buying powernya. Nah kita bandingkan dengan beberapa bulan terakhir ya, khususnya dari bulan Januari lah ya. Kita bisa lihat ini adanya reaksi dari buyer yang cukup lumayan signifikan, yang sebelumnya ini nggak sekuat sebelumnya gitu ya. Berarti kita bisa lihat adanya istilahnya buyer ini masuk lagi gitu ya, tekanan dari si buyer ini atau buying pressure ini masuk lagi, yang mana ini lebih kuat dibandingkan dengan pergerakan sebelumnya. Jadi ini bisa juga menimbulkan orang-orang muncul pemikiran, oh ini kayaknya market
menjelang ini bakalan pump keras dan lain sebagainya. Jadi ketika orang sebelumnya berpikir ini bakalan dump, crash dan lain sebagainya, ketika lihat lagi price actionnya gitu kan, oh ini kayaknya market akan rebound, malah orang-orang udah akan optimis market rebound ya. Nah disitulah kemungkinan akan dibanting dulu ya. Jadi kurang lebih seperti ini nih. Ini kondisinya seperti ini ya. Kemudian orang-orang mungkin udah nunggu nih di beberapa area ini. Nah mungkin kebanyakan akan ngelong di area sini ya, kemungkinan besar ya orang akan ngelong. Jadi kita bisa lihat ini, jadi saya pakai arrow aja ya. Kita bisa lihat mungkin ini adanya pelemahan gitu kan. Orang-orang wah ini kayaknya market siap untuk rebound gitu. Oke, banyak orang bakalan ngelong di kisaran-kisaran area 36 ribuan sekian gitu ya, atau sekitar 35.500 dolar. Dia akan ngelong gitu ya dengan target-target sekitar 40.000, 42.000, 44.000 dan lain sebagainya gitu. Nah, at the same time bisa aja ini malah dikecoh lagi gitu. Dia malah dibikin untuk drop dulu nih. Cus, jebol gitu. Wah, ya kan orang-orang yang ngelong itu akan kena stop loss, kemudian akan kena liquid dan lain sebagainya gitu kan. Bisa aja ditekan sampai mendekati nih ya, mendekati strong support di kisaran 30.000 sampai 28.000 dolar, bahkan jebol di loss point sebelumnya di kisaran 32.900 dolar ya. Didorong atau ditekan mundur ya sampai di antara nih ya, di antara loss point sebelumnya dengan strong support si Bitcoin. Nah, ketika orang-orang memanfaatkan, wah ini dia kayaknya bakalan terjun lebih dalam lagi gitu kan, bahkan testing ke 24.000 dolar, 25.000 dolar ya, orang-orang akan mengambil setup untuk short. At the same time ya, orang-orang udah siap untuk pasang short. Malah kita bisa lihat yang namanya V-shape recovery lah, atau yang namanya recovery yang cukup cepat dalam jangka waktu ya mungkin pendek gitu ya. Jadi seperti huruf V, ataupun kita bisa bilang juga dia seperti dibuat fake out dulu gitu kan, di area dimana orang nggak ekspektasi, dan kemudian area itu menjadi area yang oke menurut para whales ya. Mereka sudah siap borong dulu di area sini. Malah yang terjadi untuk market ini rebound cukup signifikan ya. Jadi seperti huruf V gitu ya, atau V-shape recovery atau apalah sebutannya gitu ya, seperti huruf V lah kurang lebih ya. Jadi kurang lebih seperti inilah ya, kita bisa bilang seperti ini kurang lebih. Nah, seperti ini gambarannya ya. Jadi market ini didorong turun gini kan, langsung naik seperti ini. Jadi ini seperti huruf V atau V-shape recovery, kita bisa lihat ya. Nah, dari pergerakannya ini terbawa turun ya, orang-orang udah siap-siap setup short mungkin ya, dia rebound dulu sedikit, orang-orang mungkin akan mengambil short di posisi ini, malah didorong atau ditendang naik lagi. Jadi kurang lebih bisa aja hal seperti ini terjadi nih ya, yang saya lingkari nih. Nah ini, dan saya pakai warna kuning. Nah seperti ini, hal yang seperti ini bisa aja terjadi nih. Dia turun ya, kemudian orang-orang udah mulai, oh ini kayaknya bakalan ambil setup short, langsung ditendang up lagi. Ini bisa seperti ini. Jadi hal seperti ini mungkin sekali terjadi gitu ya. Jadi saya pribadi nggak mengekspektasikan untuk jangka pendeknya ini market bakalan ditendang naik dulu gitu kan. Tapi lebih condong dia seperti seolah-olah dibikin fake out gitu kan, dimana orang-orang udah consider nih, wah ini kayaknya market mulai melemah gitu kan. Wah ini siap-siap pasang long lah. Ketika orang-orang mulai pasang long, disapu dulu short, disapu dulu gitu kan. Nah ketika market ini rebound sedikit, kebanyakan orang-orang akan berpikir, wah ini udah breakdown ya, biasanya akan retest, ngambil posisi short, langsung nge-short gitu. Malah dia setelah mantul dikit ya kan, sideway mungkin ya, atau maybe dia sideway dulu langsung ditendang naik lagi gitu. Ya ini bisa aja probabilitasnya ada gitu. Hal seperti ini yang harus diperhatikan gitu ya. Jadi kebanyakan orang udah nunggu di 28.000 dolar, 30.000 dolar, atau bahkan nunggu di 20.000 dolar. Itu nggak terjadi untuk jangka-jangka pendek atau beberapa bulan ke depan. Itu bisa aja terjadi. Ini merupakan perspektif lain yang ingin saya sharing ke teman-teman sekalian ya. Ini juga sebuah kemungkinan, walaupun ya ini juga bukanlah sebuah kepastian, tapi setiap ataupun kemungkinan yang ada walaupun presentasinya kecil akan saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Jadi ini sebuah hal yang menarik yang ingin saya bagikan atau saya sampaikan seperti janji saya di video kemarin gitu ya. Nah kemudian ini kita bahas untuk Bitcoin hourly-nya khususnya 1 jam. Nah ini adalah video yang kemarin sudah saya sampaikan ya, persis di 23 jam yang lalu saya upload video ini ya. Jadi waktu itu saya, ataupun kemarin ya, kemarin itu saya sampaikan ada kecenderungan ya untuk si Bitcoin ini bisa rebound dulu sebelum dia ditendang mundur gitu ya. Dan ini persis saya nggak apa-apain ya, saya ambil dari swing high di sini, saya warna kuning lagi ya, dan swing low-nya di sini di sekitaran 38.241.
dolar ya di sini. Jadi kemarin saya proyeksikan, ini tanda panahnya masih ada seperti video kemarin. Jadi kalau kalian mungkin penasaran bisa nonton juga di video kemarin ya. Video kemarin ya. Jadi let's say dia adanya pemantulan ya, maka akan adanya tarikan Fibo dari swing high ke swing low-nya seperti biasa, dan saya ambil untuk 3 golden ratio favorit saya dari retracement 0,3, 0,5 dan 0,6 itu di sekitaran 39.800-an sampai 40.900-an dolar ya. Jadi itu beberapa area yang kemungkinan sekali besar akan divisit. Ya, jadi ini adalah proyeksinya, dia up kemudian dia tendang turun lagi. Oke, seperti itu proyeksinya, dan hal seperti itu yang kita lihat terjadi ya di market Bitcoin atau price action-nya si Bitcoin. Kita bisa lihat di sini, ini mungkin saya hapus aja ya. Ini dari coret-coretan yang kemarin ya. Dia memang adanya pemantulan nih, set mantul nih. Ya, ada candle hijau bullish. Kita bisa lihat ya. Ya, sampai ke kisaran 40.200-an dolar, di mana itu masuk target di antara 3 golden ratio ini, langsung ketendang mundur nih. Oke. Dan ekspektasi saya kemarin ini ketendang mundur atau ditekan lagi itu bahkan sampai ke kisaran 37.600-an atau sedalamnya di kisaran 37.000 dolar ya untuk jangka pendeknya ya. Cuman memang dia ini ketahan di kisaran 38.200-an dolar, di mana itu menjadi lowest point si Bitcoin sebelumnya di sini. Nah, ini ketahan nih, teman-teman. Nah, sekarang ini membentuk atau potentially kembali yang namanya double bottom ya, seperti huruf W gini nih. Oke, dengan area neckline di sini pastinya di kisaran sini ya, di kisaran sini itu di sekitar 40.200 dolar, 40.000 dolar. Jadi sekitar itu area neckline-nya si Bitcoin ya, time frame 1 jam. Nah, cuman memang ini dia lagi struggling atau ngetes nih ya. Untuk di retracement 0,2 atau sekitaran 39.200 dolar. Di situ juga ada EMA 34 dan 21 atau garis warna merah dan birunya. Jadi kemungkinan jangka pendeknya ya, ketika orang-orang udah siap nih, wah ini kayaknya dia double bottom dan ngetes di neckline-nya, bisa aja di area sini nggak nyampe neckline-nya, malah dibanting turun lagi membentuk yang namanya triple bottom ini. Ya, jadi hal seperti ini yang harus diwaspadai ya. Ataupun ya bisa aja dia langsung cus dulu ngetes ke neckline double bottomnya, baru kena reject lagi gitu, teman-teman. Ya, jadi hal itu yang harus kita perhatikan atau waspadai untuk jangka pendeknya, khususnya time frame 1 jam. Ya, di antara dua itu dia untuk ngetes dulu di neckline-nya dia sekitaran 40.000 dolar ya, atau mendekati lah ya 40.000 dolar, kemudian kena reject, atau memang di kisaran-kisaran 39.200-an ini dia udah nggak mampu going up, kemudian untuk si Bitcoin ini terdrop lagi ya, dan potensially membentuk yang namanya triple bottom untuk time frame 1 jam. Ingat, ini time frame 1 jam. Tapi kalau memang untuk time frame 1 jamnya dia tidak create yang namanya triple bottom ya, tapi malah dia koreksi lebih deep lagi ya, ngetes di kisaran 37.000 dolar ya. Sebelumnya ini menjadi tahanan juga untuk si pergerakan si Bitcoin. Itu potensially dia kemungkinan akan rebound dulu ya, untuk ngejar atau ngetes dulu di support sebelumnya ya. Ini di support sebelumnya di kisaran 38.300-an, 38.500-an dolar, sekitar area itu sebelum melanjutkan penurunan ya. Berarti kita bisa lihat ini adanya transisi untuk melanjutkan downtrendnya dulu ya, untuk ngejar ke beberapa lowest point sebelumnya ya, sekitar seperti 36 ribuan, kemudian di kisaran 34 ribuan dolar ya. Hal-hal seperti itu, area-area seperti itu yang harus diperhatikan ya. Jadi ini ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi di time frame 1 jamnya untuk si Bitcoin ya. Jadi ini hal yang harus kita perhatikan atau waspadai ya, untuk beberapa kemungkinan seperti ini yang bisa terjadi khususnya di Bitcoin time frame 1 jamnya ya. Jadi market akan mungkin sekali volatile gitu ya menjelang tanggal 16 Maret. Jadi balik lagi dengan skenario yang tadi sudah saya sampaikan dari daily time frame-nya seperti apa. Ya, balik lagi itu adalah sebuah outlook dan gambaran aja, kalian bisa analisa kembali sebelum make decision, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.